Pernahkah kalian memikirkan bahwa bagaimana sih bentuk protein? Bagaimana sih pembentukan protein di dalam tubuh kita? Dan sepenting apa protein dalam tubuh kita? Lalu bagaimana produk-produk protein seperti hormon, enzim pencernaan, atau enzim-enzim yang lain terbentuk? Nah, semua pertanyaan itu akan kita kupas tuntas dalam video ini. Jadi, selamat menyimak ya. Bye! Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein ini berlangsung di dalam inti sel dan ribosom. Adapun fungsi dari sintesis protein adalah untuk membuat protein yang akan digunakan tubuh untuk membuat hormon, antibodi, zat pengangkut, ataupun komponen struktural sel atau komponen untuk membentuk sel. Selanjutnya yaitu perbedaan antara DNA dan RNA terbagi menjadi 7, yaitu kepanjangan nama, bentuk ukuran, struktur gula, jenis basa nitrogen, lokasi ditemukan, fungsi dan jenis DNA atau RNA. Yang pertama yaitu kepanjangan nama. DNA memiliki kepanjangan nama deoksiribonukleik asid, sedangkan RNA memiliki nama ribonukleik asid. Yang kedua yaitu bentuk dan ukuran. DNA memiliki bentuk double helix atau untai ganda dan memiliki struktur yang panjang, sedangkan RNA memiliki bentuk single helix atau untaian tunggal dengan struktur yang pendek. Yang ketiga yaitu struktur gula. DNA tersusun atas gula deoksiribosa, sedangkan RNA tersusun atas gula ribosa. Perbedaan gula ini terletak pada karbon ketiga pada DNA berikatan dengan hidrogen, sedangkan karbon ketiga pada RNA berikatan dengan hidroksil. Yang keempat yaitu basa nitrogen. Pada DNA, basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Adenin dan guanin termasuk ke dalam basa purin, sitosin dan timin termasuk ke dalam basa pirimidin. Adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Pada RNA, basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin termasuk ke dalam basa purin, sitosin dan urasil termasuk ke dalam basa pirimidin. Adenin berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Yang kelima yaitu lokasi ditemukannya. DNA dalam sel dapat ditemukan di dalam nukleus, mitokondria, dan kloroplas, sedangkan RNA dapat ditemukan di nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Yang kelima yaitu fungsi. DNA berfungsi sebagai menyimpan informasi genetik dan mensintesis protein, sedangkan RNA berfungsi untuk mensintesis protein saja. Yang ketujuh yaitu jenis DNA dan RNA. DNA memiliki dua jenis yaitu DNA template dan DNA anti-template, sedangkan RNA memiliki 3 jenis yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA. Segmen-segmen yang terdapat di dalam DNA yang mengkodekan suatu kode genetik disebut dengan gen. Gen diawali dengan promoter dan diakhiri dengan terminator. Urutan basa DNA yang terdapat di dalam gen akan dijadikan acuan untuk membentuk polipeptida atau protein. Lalu, bagaimana terjadinya proses sintesis protein? Nah, secara umum, sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan juga translasi.
Tahapan transkripsi merupakan proses pembuatan salinan dari mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan tahapan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi, singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Sintesis protein yang pertama yaitu transkripsi. Teman-teman, proses transkripsi terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi atau pemulaan. Yang kedua, yaitu elongasi atau pemanjangan. Dan yang ketiga, terminasi atau pemutusan. Selama proses transkripsi DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Selama tahapan inisiasi, wilayah promotor berperan sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Pengikatan RNA polimerase akan menyebabkan kedua untai DNA membuka. Kemudian terjadi proses elongasi di sepanjang untaian DNA cetakan atau antisense. Basa nitrogen DNA akan berpasangan membentuk mRNA dan RNA polimerase akan menambahkan nukleotida dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen dan pada RNA yang sedang tumbuh. Setelah RNA polimerase mencapai pada bagian terminator, maka proses transkripsi mRNA telah selesai. Kemudian, RNA polimerase, DNA, dan mRNA akan memisahkan diri satu sama lain. Untaian mRNA yang telah dibuat selama proses transkripsi terdiri dari 2 wilayah, yaitu ekson atau wilayah kode untuk protein dan bagian non-coding yang disebut introns. Bagian mRNA yang akan digunakan dalam proses translasi hanya bagian ekson, sehingga bagian intron dari mRNA akan dihapus. Proses penghapusan intron disebut intron splicing dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut spliosome kompleks yang akan menghilangkan bagian intron, lalu ekson yang berdekatan akan bergabung untuk menghasilkan sebuah untai mRNA yang utuh. Poin penting yang harus diingat dalam proses transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Nah, perlu diketahui bahwa mRNA yang telah terbentuk akan mengandung 3 urutan basa nitrogen atau yang biasa disebut dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu translasi. Sekarang kita masuk ke tahap baru, yaitu tahap translasi. Terdapat beberapa poin yang harus diingat ya teman-teman. Yang pertama, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi bentuk protein. Kedua, aturan memasang basa nitrogen. Pada translasi, adenin mRNA berpasangan dengan urasil pada tRNA, urasil pada mRNA berpasangan dengan adenin pada tRNA, guanin pada mRNA berpasangan dengan sitosin pada tRNA, dan sitosin pada mRNA berpasangan dengan guanin tRNA. Translasi memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap translasi, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Seperti yang telah diketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Nah, dalam sintesis protein kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino tertentu.
Terdapat 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik mulai atau start codon dan 3 kode genetik berhenti atau stop codon. Nah, pada tahap pertama yaitu tahap inisiasi diawali dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian untayan start codon. Kemudian, setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon pada tRNA, maka akan terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah itu, tRNA akan mengikat kodon start atau subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi dan proses inisiasi selesai. Dalam subunit ribosom besar terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situs E untuk exit, P untuk peptidil, dan A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basah yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Nah teman-teman, kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai kodon stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah sampai pada tahap terminasi, maka faktor rilis akan mengikat situs A pada kodon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Kemudian seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Demikianlah tahapan-tahapan dari proses translasi. Nah teman-teman, tujuan dari translasi adalah untuk menghasilkan protein atau polipeptida dengan cepat dan akurat. Protein hasil translasi nantinya akan digunakan oleh tubuh kita dalam bentuk enzim, hormon, dan protein lainnya. Baiklah teman-teman, kita cukupkan pembahasan kita mengenai tahapan terakhir dari proses sintesis protein, yaitu translasi. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.